sekali kita mendengar kalimat Indonesia negara hukum sebagaimana tertuang pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Namun, apakah Indonesia telah sepenuhnya menerapkan hukum yang berkeadilan dan dapat dipercaya seutuhnya oleh rakyat? Atau justru sebaliknya? Nyatanya, salah satu profesi yang dapat merealisasikan hukum yang berkeadilan di persidangan masih ada yang terjerat kasus suap, korupsi, maupun pelanggaran lainnya. Profesi yang dimaksud adalah hakim. Lagi-lagi seorang hakim agung memvonis hakim satu hakim di Mahkamah menerima suap 30 juta rupiah. Suap Apabila hal ini terus terdengar, maka tak heran jika lembaga peradilan posisinya jauh dari urutan yang pertama menurut tingkat kepercayaan masyarakat, dikutip dari Lembaga Survei Indonesia. Hal ini membuat saya kembali bertanya, apabila masih banyak hakim yang melanggar KPPH, maka bagaimana seorang hakim di Indonesia dapat menggambarkan hukum yang berkeadilan melalui putusannya di persidangan, sebagaimana yang tertulis pada UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Pasal 53 Ayat 1 dan 2. Saya sangat yakin memang tak semua hakim di Indonesia melakukan tindak kriminal. Namun tak ada salahnya apabila pemerintah lebih memperketat regulasi guna menyingkirkan hakim-hakim yang tak berkompeten. Apabila saya menjadi anggota DPR RI, maka saya akan menekankan realisasi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, begitu juga dengan penekanan KPPH. Selain itu, bersama Presiden, saya juga akan mengakselerasi penetapan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial guna memperkuat kewenangan KAI. Hal ini dilakukan supaya terciptanya hakim-hakim berkualitas di Indonesia yang tak hanya berpendidikan, namun juga bermoral, serta dapat mengimplementasikan hukum yang berkeadilan di meja hijau. Komisi Yudisial sejatinya telah membentuk PPIH guna memperkuat integritas hakim dan rasa kepercayaan publik. Bersama dengan PPIH, saya juga akan mengajukan PPRH yang mana program pemeriksaan riwayat hakim yang bertujuan untuk memeriksa dan juga mengawasi pergerakan seluruh hakim di Indonesia, dimulai dari riwayat kegiatan, transaksi, ataupun aktivitas lainnya yang dilakukan sebelum ataupun sesudah seorang hakim mengambil putusan di persidangan. Saya juga akan meminta bantuan daripada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, KPK, beserta Kapolri dalam mengimplementasikan PPRH. Tak hanya sampai di situ, saya juga akan menyalurkan dana bantuan untuk masyarakat yang tak mendapat keadilan atau mengalami kerugian di persidangan akibat ulah dari hakim yang tak bertanggung jawab. Saya juga akan mengalokasikan anggaran negara untuk keberlangsungan berjalannya PPRH yang dibarengi dengan PPIH. Segala aksi tak akan berarti kalau rakyat dan pemerintah akan berkolaborasi dan setengah hati dalam mengimplementasi. Untuk itu, mari bersama kita wujudkan hukum yang berkeadilan di Indonesia, tak hanya kata, namun fakta, sama hakim yang paham hukum. Saya Davin Agus Anissa, calon legislator Dapil 1 Sumatera Utara, pamit undur diri. Salam Parlemen Remaja.